Di hari yang sepi, seorang badut jalanan mengira seorang wanita cantik hanya sedang tertidur di bangku taman. Tapi begitu ia mendekat, kenyataan yang ia temukan justru mengubah hidupnya selamanya. Langit Jakarta siang itu menggantung kelabu, seperti menahan tangis yang tak jadi turun. Di tengah taman kota yang lengang, seorang pemuda berusia 25 tahun berjalan gontai dengan kostum Pikachu lusuh yang sudah kehilangan cerianya. Namanya Wawan. Di tangannya tergenggam kantong plastik berisi permen, modal kecilnya untuk bertahan hidup. Di balik senyum besar kostum kuning itu, tersembunyi wajah lelah yang hampir menyerah. Tapi Wawan tetap menari, tetap melawak, tetap menghibur siapapun yang lewat. Demi recehan, demi makan hari itu. Setelah sejam berkeliling, ia duduk di dekat bangku taman. Melepas kepala kostum Pikachu, mengusap keringat yang menetes deras di pelipis. Napasnya berat. Ia menatap sekeliling, hingga matanya berhenti pada sosok di ujung taman. Seorang wanita. Cantik. Rambut hitamnya panjang, menutupi sebagian wajah yang tertunduk. Dari kejauhan, Wawan sempat tersenyum kecil, mengira wanita itu sedang menikmati semilir angin siang. Namun 15 menit berlalu, 20 menit, dan wanita itu tak bergerak sedikit pun. Lah, dari tadi diam aja tidur ya? Gumam Wawan pelan. Rasa penasaran menuntunnya bangkit. Ia menenteng kepala kostum Pikachu di satu tangan, lalu berjalan mendekat perlahan. Ia jongkok, menatap wajah wanita itu dari dekat. Pucat. Sangat pucat. Mbak? Halo? Tidur? Ya? Wawan mencoba bercanda, kalau iya, boleh aku numpang mimpi bareng? Tak ada jawaban. Ia menepuk bahunya pelan, dingin. Mbak, woi. Panik mulai naik ke dadanya. Ia mendekatkan telinga ke hidung wanita itu. Ada napas, tapi lemah. Ya Allah, pingsan beneran. Serunya gugup. Ia celingukan. Taman sepi, tak ada orang lewat. Ponsel pun ia tak punya. Akhirnya, dengan segala keberanian dan ketakutan yang bercampur, Wawan menepuk pipi wanita itu pelan. Mbak, bangun. Jangan bikin aku takut. Aku badut, bukan dokter. Loh? Kelopak mata wanita itu perlahan bergerak. Sedikit demi sedikit, ia membuka mata, menatap bingung ke arah Wawan. Aku di mana? Wawan langsung menghela napas lega. Alhamdulillah, Mbak. Aku kira udah jadi arwah penasaran. Wanita itu mengernyit, kamu siapa? Wawan tersenyum kikuk dan mengulurkan tangan. Aku Wawan. Badut jalanan, spesialis ngocok perut, dan sepertinya sekarang juga penolong wanita pingsan. Wanita itu memegangi pelipisnya, pandangannya masih kabur. Ia mulai menyadari suasana, taman, langit mendung, dan pria berkostum Pikachu duduk canggung di depannya. Aku pingsan, ya? Tanyanya lirih. Iya, Mbak. Dari tadi anteng banget, kirain patung. Ternyata manusia hidup yang hampir ke akhirat. Jawab Wawan jujur. Wanita itu tersenyum tipis. Kamu badut, ya? Yap. Tapi jangan salah, badut juga bisa penyelamat, kok. Cuma maaf, aku nggak bisa sulap oksigen. Candaannya membuat suasana sedikit lebih ringan. Wanita itu menunduk, napasnya belum teratur. Ia meraih tas hitam di sampingnya, mengambil sebotol air mineral, meneguk pelan. Terima kasih udah bantu aku, Wawan. Wawan mengangguk. Iya, sama-sama. Kalau boleh tahu, mbaknya siapa? Luna, jawabnya singkat. Wawan mengamati wajahnya diam-diam. Cantik, tapi matanya menyimpan beban. Ada lelah yang dalam, seperti seseorang yang baru saja kalah dari hidupnya sendiri. Kamu kenapa bisa sampai pingsan? Udah makan belum? Tanya Wawan hati-hati. Luna menggeleng. Belum dari pagi. Gak ada uang. Wawan refleks bertanya. Loh, kok bisa? Lalu buru-buru menyesal. Maaf aku kepo banget. Ya. Luna tersenyum miris. Enggak apa-apa. Aku juga udah gak tahu mau kemana. Gak ada yang bisa aku hubungi.
Wawan mengangkat alis. Mau aku anterin pulang? Pulang kemana? Gumam Luna pelan, hampir tak terdengar. Hening. Ada sesuatu di dada Wawan yang terasa nyeri. Ia merogoh saku celana, mengeluarkan 2 lembar uang ribuan yang kusut. Lalu berdiri dan mengulurkan tangan ke Luna. Ayo ikut aku. Gak ada rumah mewah sih, tapi ada warung nasi dekat tempatku mangkal. Kamu harus makan dulu. Soal hidup, nanti kita pikirin bareng, ya? Luna menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia menggenggam tangan Wawan. Hanga. Warung sederhana di pojokan taman itu menjadi saksi pertemuan 2 jiwa yang sama-sama luka. Wawan duduk bersila di lantai semen, membuka 2 bungkus nasi dari uang terakhirnya. Di depannya, Luna duduk diam menatap nasi hangat itu. Makan aja dulu, Luna. Lapar itu musuh utama orang galau, ujar Wawan sambil menyodorkan sendok plastik. Luna menunduk, lalu perlahan menyuap nasi dan tempe orek itu. Baru beberapa suapan, air matanya jatuh begitu saja. Wawan melongo. Loh, nasi warung ini emang sering bikin nangis sih, saking pedasnya. Tapi kamu makan yang gak pedas, kan? Luna tertawa kecil di sela tangisnya. Bukan karena pedas, Wawan. Aku cuma, udah lama gak makan bareng orang lain. Bahkan diajak ngobrol pun udah jarang. Wawan terdiam. Tangannya yang tadi sibuk mengoyak sambal berhenti di udara. Kenapa bisa gitu, Luna? Luna menarik napas panjang, menahan isak. Aku kabur dari rumah. Hah? Kenapa? Karena aku dijodohkan dengan orang yang gak aku cintai. Semua serba diatur. Aku pikir, kalau aku pergi, aku akan bebas. Tapi ternyata, aku justru makin tersesat. Wawan menatapnya tanpa kata. Ia tak paham soal cinta yang dipaksakan, tapi ia tahu rasanya sendirian dan kehilangan arah. Ia tahu rasanya lapar, bukan cuma di perut, tapi di hati. Luna, katanya lembut, kamu boleh kabur dari rumah, tapi jangan kabur dari hidupmu. Sekarang kamu udah ketemu aku, dan aku gak akan biarin kamu kelaparan lagi. Kalau perlu, badut Pikachu ini bakal jadi bodyguard kamu. Luna tersenyum di tengah air mata. Kamu lucu, ya, tapi juga tulus. Wawan tertawa pelan. Iya, namanya juga badut. Tugas utamaku bikin orang lain bahagia. Walau hidupku sendiri gak selalu lucu. Rumah kamu di mana? Tanya Luna pelan. Wawan tersenyum sambil menunjuk ke arah pos ronda kecil di pojok taman. Itu, lihat pos ronda itu? Nah, di belakangnya ada gerobak dorong. Disitulah aku tidur tiap malam. Luna terdiam. Pandangannya menelusuri arah jari Wawan. Di balik tawa ringan sang badut, tersimpan kehidupan yang keras. Tatapan Luna berubah, bukan lagi sekadar rasa penasaran, tapi ada iba, kagum, dan entah kenapa, rasa hangat yang sulit dijelaskan. Malam itu udara terasa dingin, menusuk tulang. Luna duduk bersandar di dinding belakang pos ronda, sementara Wawan sibuk membersihkan kepala kostum Pikachu dengan tisu warung yang tinggal separuh. Kostum ini kamu cuci? Tanya Luna lembut. Wawan terkekeh kecil. Kalau sempat dan air pamnya ngalir. Tapi kadang ya cuma digosok-gosok begini. Pikachu-nya mungkin udah pengin pensiun. Luna tersenyum tipis. Lucu ya, kamu kelihatan selalu ceria, padahal tidur aja di gerobak. Wawan duduk di sampingnya, membentangkan selembar tikar lusuh. Ceria itu modal utama badut, Luna. Gak penting hidupku kayak apa. Yang penting orang yang nonton bisa ketawa. Luna memandangnya lama. Terus, kamu gak pernah sedih? Wawan menatap langit yang kelabu, lalu menjawab pelan, sedih sih pernah, tapi gak bisa lama-lama. Dunia ini udah cukup berat tanpa aku tambahin drama. Jadi aku pilih bercanda aja. Luna mengangguk, matanya menerawang. Kadang bercanda juga bisa jadi pelindung ya, biar orang gak tahu kalau kita lagi rapuh. Mereka terdiam. Hanya suara jangkrik dan motor yang sesekali lewat mengisi malam. Luna melirik Wawan diam-diam.
Pemuda itu memang kurus. Rambutnya berantakan, bicaranya ceplas-ceplos. Tapi sikapnya tulus. Tak menuntut, tak menghakimi, seperti seseorang yang bisa ia percaya. "Kamu tidur di mana malam ini?" tanya Luna canggung. "Biasanya di gerobak," jawab Wawan. "Tapi malam ini, kalau kamu mau, aku jagain kamu tidur di tikar. Aku duduk aja di pojok. Gak bakal ganggu." Luna menatapnya lama, lalu tersenyum. "Aku percaya kamu." Wawan terkejut, lalu tertawa kecil. "Wah, gawat nih. Baru 2 hari kenal udah dikasih kepercayaan selevel security istana. Harus kujaga baik-baik." Luna ikut tertawa. Untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya terasa tenang. Di balik kostum lusuh dan candaan receh, ada hati besar yang membuatnya merasa aman. Pagi datang membawa kehangatan baru. Matahari masih malu-malu muncul di balik gedung, tapi taman kota sudah mulai ramai. Anak-anak kecil berlarian, pedagang keliling membuka dagangan. Wawan kembali mengenakan kostum Pikachu-nya, lengkap dengan kepala besar yang menutupi wajah kurusnya. Ia mulai menari di dekat air mancur, melucu di depan anak-anak yang tertawa riang. Sementara itu, Luna duduk di bangku yang sama seperti kemarin. Wajahnya lebih segar setelah sempat mencuci muka di toilet umum taman. Namun tiba-tiba matanya membulat. Seorang pria berdiri di tepi taman, menatap lurus ke arahnya. Wajah itu dikenalnya. Pak Rudi, sopir pribadi ayahnya. Luna segera berdiri dan menghampiri Wawan dengan wajah panik. "Wawan, kita harus pergi, sekarang." Wawan melepas kepala kostumnya. "Kenapa?" "Itu orang suruhan ayahku. Dia nemuin aku." Suara Luna bergetar. Wawan menoleh cepat. Pak Rudi kini berjalan mendekat, wajahnya tegas dan tatapannya tajam. "Lun, ayo ikut. Papa khawatir banget. Kamu bikin semua orang panik," katanya dengan nada tegas. Luna menggenggam lengan Wawan erat. "Aku gak mau pulang, Wawan. Aku mau hidupku sendiri." Wawan menatap Luna, lalu beralih ke Pak Rudi. "Maaf, Pak. Lun belum siap balik. Tolong kasih dia waktu." "Siapa kamu?" bentak Pak Rudi sinis. "Badut jalanan sok jadi pahlawan?" Ucapan itu membuat Luna naik pitam. "Dia lebih manusia daripada semua orang di rumahku, Pak." Wajah Pak Rudi menegang. "Papa cuma mau kamu selamat, Luna. Kalau Papa peduli, Papa gak akan jodohin aku sama orang asing," teriak Luna, suaranya pecah oleh emosi. Pak Rudi menarik napas panjang. "Luna, ada yang harus kamu tahu. Cowok itu bukan orang asing." Kalimatnya menggantung di udara. Tapi Luna keburu berbalik, menarik tangan Wawan. "Ayo, Wawan, kita pergi." Wawan tak bertanya apa-apa. Ia hanya mengikuti langkah Luna. Mereka berlari, meninggalkan taman, meninggalkan masa lalu, meninggalkan semua aturan yang membelenggu. Langkah mereka berhenti di bawah jembatan layang. Tempat itu sepi. Hanya suara kendaraan dari atas dan aroma tanah basah yang menemani. Luna duduk di tumpukan kardus, napasnya masih tersengal. Wawan duduk di sampingnya, menatap wajah yang tampak murung. "Kamu yakin gak mau dengar penjelasan sopir tadi?" tanya Wawan pelan. Luna menunduk. "Aku takut, Wawan. Takut kalau semua yang aku perjuangkan selama ini sia-sia. Takut kalau ternyata dia benar." "Dia sempat ngomong cowok itu bukan orang asing. Maksudnya apa, ya?" desak Wawan, lembut tapi penasaran. Luna terdiam lama. Lalu dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Namanya Arman. Kami dulu teman kecil. Aku pernah suka sama dia." Wawan terkejut. "Tapi Arman pindah ke luar negeri waktu SMP. Kami lost kontak. Papa dan ayahnya ternyata tetap berhubungan lewat bisnis. Waktu aku dewasa, Papa ingin menjodohkan kami. Tapi Arman bukan anak yang dulu aku kenal. Sekarang dia sombong, penuh gengsi. Dia cuma lihat aku sebagai bagian dari bisnis keluarga."
Wawan mengangguk pelan. Jadi kamu kabur? Luna menatapnya, matanya berkaca. Iya, aku cuma pengen hidup normal. Dikenal bukan karena nama keluarga. Dicintai bukan karena status, tapi karena siapa aku sebenarnya. Wawan tersenyum lembut. Kamu udah nemu itu, kan? Luna mengerutkan kening. Maksudmu? Wawan menatapnya lama, lalu tersenyum lagi. Karena mungkin, yang kamu cari selama ini, udah duduk di samping kamu sekarang. Di tengah riuh kota dan gemuruh kendaraan, dua dunia yang berbeda bertemu. Seorang badut jalanan bernama Wawan, dan seorang gadis kaya bernama Luna, yang memilih kabur dari rumah demi mencari makna hidup. Menurutmu aku siapa? Tanya Luna suatu sore. Wawan tersenyum, menatap gadis itu yang masih mengenakan jaket lusuh dan sandal basah. Maksudmu? Aku cuma kenal kamu sebagai cewek manis yang pingsan di taman. Bukan pewaris perusahaan atau apalah itu. Buatku, meski kamu nangis, ngambek, atau ngeluh, kamu tetap manusia biasa. Manusia yang pantas disayang. Luna menunduk, pipinya memerah. Gombal banget sih, badut. Wawan tertawa kecil. Bukan gombal. Itu isi hati badut jalanan yang gak punya apa-apa selain ketulusan. Sore itu, mereka berlindung di warung kecil pinggir rel. Hujan turun deras, membasahi atap seng dan jalanan yang becek. Luna menggigil, tapi matanya tak lepas dari hujan yang jatuh tanpa henti. Kamu kangen rumah, ya? Tanya Wawan, sambil menyeruput teh hangat hasil patungan. Luna mengangguk. Iya, aku kangen mama. Dulu aku pikir kabur itu solusi. Tapi sekarang aku nggak yakin lagi. Wawan hanya diam. Menatap hujan seperti menatap beban hidup yang jatuh dari langit. Luna melanjutkan lirih. Aku pikir bahagia itu bebas dari aturan. Tapi ternyata, hidup di jalanan gak seindah yang kubayangkan. Wawan tersenyum tipis. Kamu udah belajar banyak dalam beberapa hari ini. Luna menatapnya. Dan kamu gak pernah marah meski aku egois. Marah buat apa? Aku malah senang bisa lihat kamu ketawa, nangis, ngambek. Itu semua yang bikin kamu manusia. Malam makin sunyi. Luna mengambil ponselnya yang lama mati. Layar menyala, memperlihatkan puluhan pesan dan panggilan tak terjawab. Ia menarik napas panjang. Wawan, kalau suatu hari aku harus pergi, kamu akan marah. Wawan menoleh perlahan. Enggak, tapi aku pasti sedih. Tapi sedih enggak apa-apa, asal kamu bahagia. Luna menggenggam tangannya. Kamu tahu enggak? Kamu itu rumah yang hangat. Tapi sayangnya, aku harus pulang ke rumah yang dingin. Wawan menelan ludah. Hatinya sesak. Kalau kamu bisa hidup 2 kali, kamu tetap mau jadi badut? Tanya Luna. Iya, jawab Wawan tanpa ragu. Soalnya kalau bukan jadi badut, aku nggak bakal ketemu kamu. Hujan terus turun. Tapi di antara gerimis, ada senyum pilu dan hati yang mulai belajar menerima. Tidak semua cinta harus memiliki. Keesokan harinya, Luna meminta Wawan menemaninya ke taman tempat mereka pertama kali bertemu. Taman itu ramai, tapi bagi mereka dunia terasa berhenti. Aku udah telepon mama, kata Luna pelan. Aku minta dijemput hari ini. Wawan mengangguk. Ia sudah menduga. Aku bilang ke mama, aku gak kabur karena benci. Aku cuma pengen tahu gimana rasanya hidup sebagai orang biasa. Wawan tersenyum. Dan ternyata gak enak, ya? Luna terkekeh. Capek, tapi bermakna. Kamu ngajarin aku banyak hal. Bukan soal punya banyak, tapi soal menghargai yang ada. Keheningan menggantung sejenak. Luna menunduk. Aku juga bilang ke mama, aku setuju dijodohkan sama Arman. Wawan terdiam. Ia mencoba menyembunyikan guncang di dadanya. Dia berubah. Aku juga berubah. Mungkin aku bisa menemukan bahagia di sana. Lanjut Luna lirih. Ia menggenggam tangan Wawan erat. Tapi kamu, Wawan, kamu orang pertama yang ngajarin aku arti hidup. Kamu tempat aku lari, tempat aku jadi diri sendiri. Terima kasih.
Air mata Luna jatuh. Wawan menatapnya dengan senyum getir. Kamu juga, Lun. Kamu hadiah buat hidupku. Meski cuma sebentar. Sebuah mobil hitam berhenti di tepi taman. Seorang pria keluar, membukakan pintu. Sebelum pergi, Luna berlari memeluk Wawan erat. Maaf, aku nggak bisa pilih kamu. Wawan membalas pelukan itu dengan lembut. Kamu udah pilih jalanmu, dan aku bangga. Luna melepas pelukan itu, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Wawan berdiri diam. Di tangannya masih tergenggam kepala kostum Pikachu. Ia memakainya kembali. Hari itu, badut itu tampil sambil menahan air mata. Beberapa hari berlalu sejak kepergian Luna. Wawan kembali ke rutinitasnya. Berdiri di lampu merah, menari dalam kostum Pikachu yang mulai robek. Anak-anak tertawa, pengendara tersenyum sekilas. Tapi tak ada satupun yang tahu, di balik topeng itu ada luka yang belum kering. Sore menjelang senja. Wawan duduk di trotoar, membuka kostumnya, menatap langit jingga. Di tangannya, uang receh yang tak seberapa. Lucu ya, gumamnya lirih. Orang kaya belajar jadi miskin supaya ngerti hidup. Sementara orang miskin terus berjuang supaya bisa hidup. Ia tersenyum kecil. Seorang nenek tua duduk di sampingnya, menggelar dagangan keripik. Kamu badut yang di taman itu, kan? Wawan menoleh, mengangguk. Nenek sering lihat kamu nemenin cewek muda waktu itu. Sekarang sendirian lagi ya? Wawan tertawa kecil. Iya, Nek. Yang muda biasanya cuma mampir sebentar. Nenek itu tersenyum bijak. Tapi kadang, yang sebentar itu justru paling berkesan. Malam turun perlahan, menyelimuti kota yang mulai sepi. Di bawah lampu jalan yang temaram, Wawan membantu seorang nenek tua membereskan keripik dagangannya. Setelah berpamitan, ia melangkah pulang melewati taman tempat kenangan itu pernah tumbuh. Taman yang dulu menjadi awal pertemuannya dengan Luna. Ia berhenti di bangku yang sama. Bangku tempat Luna pernah pingsan dan membuka kisah mereka. Kali ini, hanya kesunyian yang menemani. Wawan membuka ponsel lamanya, layar kecil itu berkedip, ada pesan baru, dari nomor tak dikenal. Suaranya bergetar saat membaca. Wawan, terima kasih untuk segalanya. Aku nggak akan lupa. Maaf, aku harus menjalani takdirku. Tapi kalau suatu hari kamu lihat bulan, anggap aja aku lagi ngelihatin kamu juga. Wawan menatap langit. Bulan malam itu bulat sempurna, seakan benar-benar sedang menatap balik. Ia tersenyum kecil, menahan getir yang tak bisa ia sembunyikan. Selamat bahagia, Luna, gumamnya pelan. Lalu ia berdiri dan melangkah menuju lampu merah, tempat di mana tawa dan topengnya kembali dibutuhkan. Besok masih ada peran yang harus ia mainkan. Sebab seorang badut harus tetap tertawa, bahkan ketika tidak ada penonton. Keesokan paginya, Wawan datang ke taman lebih awal dari biasanya. Kostum Pikachu-nya sudah lusuh dan sedikit sobek di bagian lengan, tapi semangatnya masih sama. Ia ingin menghibur anak-anak sekolah yang lewat sebelum masuk kelas. Namun pagi itu terasa berbeda. Di bangku tempat Luna biasa duduk, ada sebuah kotak kayu kecil dengan secari kertas bertuliskan, "Untuk Wawan. Jangan dibuka sebelum duduk." Dengan hati-hati, Wawan duduk. Ia menatap kotak itu sejenak, lalu perlahan membukanya. Di dalamnya, ada sebuah jam tangan mahal. Wawan tertegun. Lalu ia menemukan secarik surat terlipat rapi di dalamnya. Ia membacanya perlahan. Tulisan tangan itu membuat dadanya sesak. Wawan, waktu aku pertama kali pingsan di taman, aku pikir hidupku sudah selesai. Tapi ternyata, itu adalah awal dari cara Tuhan menamparku lewat kamu. Kamu yang gak punya apa-apa, justru kasih aku segalanya. Tawa, kehangatan, pelajaran, dan bahkan cinta yang tulus tanpa syarat. Aku memilih kembali ke dunia lamaku, bukan karena aku gak mencintaimu, tapi karena aku harus menepati janji. Tapi bukan berarti aku melupakanmu. Aku akan hidup sambil selalu mengingatmu. Jam ini hadiah ulang tahunmu.
Aku tahu tanggalnya dari KTP yang kamu tinggalin di kantong kostummu. Maaf ya, aku curi-curi lihat. Kamu badut paling hebat yang pernah aku kenal. Tetaplah jadi kamu, Wawan. Dunia butuh tawa kamu. Luna. Air mata Wawan jatuh satu persatu. Ia memeluk kotak itu erat-erat, seolah takut kehilangan sisa kenangan terakhir. Hari itu, di taman yang sama, Wawan kembali menari dan melucu di depan anak-anak. Bedanya, kini senyumnya lebih tenang, lebih tulus. Karena ia tahu, tidak semua cinta harus berakhir dengan bersama. Kadang, cinta sejati hanya butuh dikenang. Dan bagi Wawan, si badut jalanan itu, kenangan tentang Luna adalah alasan mengapa hidup tetap layak dijalani.